Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Teknik Digital akan mempresentasikan proyek kami, yaitu sistem pencahayaan dan arus air untuk aquascape air laut. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu teman saya. Johan Giri Dewantara dengan NIM 2019-2037. Lalu Saya sendiri Martinus Faisal Elang Nugroho Rohadi, NIM 2019-2044, dan yang terakhir Justinus Enrico Febrian 2019-2069. Nah, di Indonesia aquascape terus berkembang belakangan ini, apalagi di masa pandemi kali ini. Berbagai tanaman hias air tawar mulai banyak dikembangkan dan dibudidaya oleh para petani dan penghobi, terutama untuk air laut. Karena pada aquascape tidak hanya melihara ikan, melainkan memperindah akuarium dengan tanaman hidup seperti pada alamnya. Indonesia adalah negara tropis, dengan kekayaan akan flora dan fauna yang berlimpah. Hal ini yang menyebabkan terus berkembangnya hobi ini setiap tahunnya. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para penghobi, yaitu contohnya suhu panas di beberapa daerah di Indonesia. Suhu sangat berpengaruh pada kesehatan aquascape. Selain berdampak pada tanaman, suhu juga memegang peran pada ekosistem yang ada di akuarium atau aquascape itu. Seperti petikan dari Peter Hitchcock tahun 2013 tentang aquarium design. Suhu pada aquascape biasanya dipengaruhi oleh suhu ruangan tersebut dan dari lampu yang digunakan untuk aquascape itu sendiri. Nah, apa sih tujuan proyek dari tema kami kali ini? Nah, tujuan pembuatan dari proyek ini untuk membuat sebuah sistem fotosintetis dan arus buatan secara otomatis pada aquascape yang dapat mengatur pencahayaan 8 jam per hari dari lampu itu sendiri dan arus yang digunakan menyala secara kontinu dari power pump yang akan digunakan guna kesehatan ikan dan tanaman dalam aquascape yang akan digunakan. Nah, untuk proyek kali ini manfaatnya yaitu ada 4. Yang pertama, mempermudah pengguna dalam merawat aquascape itu sendiri. Sangat simpel dan mudah. Yang kedua, membantu sistem fotosintetis dengan baik. Yang ketiga, menjaga tanaman air dan ikan tetap terjaga sehat. Nah, yang terakhir adalah menghemat listrik yang akan digunakan. Nah, dalam proyek kami kali ini, kami memiliki batasan masalah. Nah, batasan masalah kami ada 3. Yang pertama, alat ini didesain untuk aquascape dengan ukuran tertentu. Pada proyek kali ini kami menggunakan ukuran aquascape yaitu 80 cm kali 40 cm kali 45 cm. Yang kedua, proses fotosintesis berupa mengatur lama pencahayaan dari lampu yang akan menyala dan arus air dari pump yang akan menyala secara kontinu. Yang ketiga, alat ini tidak mengatur kejernihan air karena kami akan mengatur pencahayaan dan arus air di dalam aquascape itu sendiri. Nah, gambar di atas merupakan salah satu desain dari SolidWorks yang sudah kami gambar. Lalu selanjutnya, untuk ukuran akuariumnya sendiri kita menggunakan ukuran 80 kali 40 kali 45 cm. Lalu untuk volume airnya kita menggunakan 80 kali 40 kali 40 agar pencahayaan dan air tidak keluar dari akuarium. Tingginya kita kurangi 5 cm. Untuk tinggi lampu 50 cm karena 5 cm di atas akuarium dan 5 cm di bawah air. Untuk mencari volume air kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 80 kali 40 kali 40. Hasilnya 128 liter. Untuk menentukan ukuran lampunya, kita bisa menggunakan rumus 80 kali 40 kali 40 dibagi dengan Y. Y-nya dapat diketahui dari low light
5.000, medium light 2.500, high light 1.250. Dengan selanjutnya 128.000 dibagi dengan 5.000 menghasilkan 25,6 watt. Jadi kita menggunakan lampu neon sebesar 25 watt. Untuk diagram flowchart seperti yang ada pada presentasi kami, itu pertama start, lalu sistemnya itu semua aktif. Lalu menuju ke counter 0, LED menyala, motor 1 menyala, motor 2 mati. Ke counter 1 LED mati, motor 1 menyala, motor 2 mati. Ke counter 2 LED mati, motor 1 menyala, motor 2 mati. Ke counter 3 LED menyala, motor 1 mati, motor 2 menyala. Lalu ke counter 4 LED mati, motor 1 mati, motor 2 menyala. Ke counter 5 LED mati, motor 1 mati, motor 2 menyala. Lalu program kembali ke counter 0. Untuk menentukan nilai kapasitor dan resistor, kami menggunakan rumus T atau periode sama dengan 0,693 kali kapasitor 1 kali resistor 1 ditambah 2 resistor 2. Sehingga kami mendapatkan nilai resistor 2 adalah 22.150,072 ohm. Nilai kapasitor 1 10 mikrofarad dan nilai resistor 1 100 kilo ohm. Rangkaian sumber detak astable. Dalam rangkaian ini menggunakan sumber detak yang digunakan adalah multivibrator astabil dari timer 555. Kami mengatur supaya sumber detak bisa aktif ketika rangkaian setting durasi sudah aktif, sehingga counting awal bisa tepat 1 detik. Namun, ketika rangkaian disimulasikan pada Proteus ISIS, IC 555 selalu pada keadaan ideal, sehingga aktivasinya tidak bisa diatur. Susunan rangkaian sumber detak benar ditunjukkan dalam rangkaian di slide berikutnya. Berikut ini adalah rangkaian sumber detak multivibrator astabil NE555 dengan nilai kapasitor dan resistor yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang disampaikan di slide sebelumnya. Rangkaian gerbang logika. Untuk mengimplementasikan kapan motor 1 dan motor 2 dan lampu menyala, menggunakan gerbang logika NOT, AND, dan OR seperti gambar di samping. Gerbang N yang ada gambar di samping menunjukkan binar 1 sampai dengan 7. Binar 1 sampai dengan 3 kami gunakan untuk mengaktifkan motor 1. Dan binar 4 sampai dengan 6 kami gunakan untuk mengaktifkan motor 2. Dan sedangkan binar 7 kami gunakan untuk mengaktifkan reset pada IC 7490 supaya penghitungan kembali kepada binar 1 lagi. Dan untuk lampu, karena kami menginginkan dia menyala pada detik ke-1 dan ke-4, maka kami menggunakan gerbang OR dengan pada kaki yang pertama, kami hubungkan pada keluaran detik pertama. Sedangkan kaki yang kedua kami hubungkan pada keluaran detik yang keempat. Sehingga output dari rangkaian ini dapat sesuai dengan flowchart yang sudah disebutkan di awal tadi. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat berguna. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih.